Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iska Luciana Mentika. Saya di sini akan menjelaskan PROTA atau program tahunan. PROTA atau program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Program tahunan juga dapat diartikan sebagai program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, yang berisikan tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran dimulai. Selanjutnya ada komponen PROTA. Yang pertama ada identifikasi seperti satuan pendidikan, mata pelajaran, dan tahun pelajaran. Yang kedua, standar kompetensi yang seperti kompetensi inti. Yang ketiga ada kompetensi dasar. Dan yang keempat ada alokasi waktu dan keterangan. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan program tahunan. Yang pertama, lihat berapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu. Dan struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Analisis berapa minggu efektif dalam 1 semester. Seperti yang telah ditetapkan dalam gambar alokasi waktu efektif. Selanjutnya yang kedua, melalui analisis tersebut kita dapat menentukan berapa minggu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan program pembelajaran dalam 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Lasmiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah penyusunan program tahunan. Langkah penyusunan program tahunan diawali dengan lihat berapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu dan struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan pemerintah. Analisis beberapa minggu efektif dalam 1 semester seperti yang telah ditetapkan dalam gambar alokasi waktu efektif. Lalu, melalui analisis tersebut, kita dapat menentukan beberapa minggu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Lalu, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, belajar, waktu pembelajaran, per minggunya. Hari-hari libur meliputi jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. Menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format metrik yang tersedia. Yang terakhir, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasannya pada minggu efektif tersebut. Lalu sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan, dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Nah, di sana di PPT tersebut ada sudah jelas contoh program tahunan. Silahkan kalian simak terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Hertina Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang program semester atau sering kita sebut dengan PROMES. Nah, program semester atau PROMES merupakan langkah dalam penyampaian materi kepada peserta didik. Nah, dengan program semester ini akan rinci yang akan dilakukan oleh guru dalam keberlangsungan belajar mengajar. Nah, program semester juga sering dikatakan sebagai penjabaran dari program tahunan. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membuat program semester. Di antaranya yang pertama ada dengan melihat kemampuan dari masing-masing sekolah. Nah, yang kedua ada kerjasama antara guru mata pelajaran. Selanjutnya, ada komponen penyusunan program semester. Di antaranya, yang pertama ada identitas. Nah, identitas meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester,
atau tahun pelajaran. Yang kedua ada format isian. Format isian meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, jumlah jam pertemuan, dan bulan. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang langkah-langkah program semester. Program semester merupakan program yang garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam 1 tahun semester. Semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan, yang diantaranya adalah berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama 1 tahun semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia. Jumlah kompetensi dasar dan indikator PROMES akan memudahkan guru dalam mengajarkan materi yang dikuasai peserta didik dalam 1 semester. Komponen PROMES adalah sebagai berikut. 1. Identitas. Di dalam identitas terdapat satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua, format isian. Di dalam format isian itu ada materi, tema, subtema, alokasi waktu, dan bulan yang akan terinci per minggu. Langkah-langkah penyusunan PROMES adalah sebagai berikut. 1. Menginput KD atau indikator. Menginput KD atau indikator di sini itu menginput kompetensi dasar yang di dalamnya sudah terencana dan sudah dipikirkan oleh guru dalam materi yang akan disampaikan pada siswa pada saat jam pelajaran. Yang kedua, menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka dalam per minggu. Jadi guru di sini menetapkan berapa jumlah pelajaran, misalnya seperti ini. Dalam satu pelajaran matematika, berapa jam yang akan digunakan dalam pembelajaran matematika tersebut, misalnya 2 jam. Jadi 2 jam itu membahas matematika dan selanjutnya berganti mata pelajaran dan juga berganti jam mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu. Jadi di sini guru harus bisa mengalokasikan waktu sesuai kebutuhannya. Apabila waktu yang ditetapkan tidak cukup untuk mengajar, guru bisa menambahkan melalui les setelah jam pelajaran sekolah selesai ataupun dan sebagainya. Yang keempat, memberikan catatan pada kolom keterangan. Jadi di sini bisa meliputi beberapa hal seperti perkembangan siswa dalam hal belajar, bagaimana, apakah ada peningkatan atau progres yang mereka tunjukkan pada